Perkenalkan, nama saya Ibtu Wisnarian Pranata. Di sini saya akan menjelaskan mengenai modul 21. Jadi di sini kita akan mencoba yang namanya timer. Jadi di form ini kita perlukan dua button, satu text box dan yang namanya timer. Kemudian yang pertama kita coding bagian timer. Kita tambahkan textbox 1.text sama dengan textbox 1.text plus 1. Jadi setiap kali si timernya itu ngetik ticking, si textbox 1 itu akan bertambah 1. Jadi textboxnya itu udah ada value nya 1. Jadi nanti setiap kali timernya jalan dia akan menambah 1. Kemudian untuk di button startnya timer 1.start, untuk timer 1.stop. Kemudian terakhir bagian setting timernya itu ada yang namanya interval. Jadi interval ini adalah berapa milisecond si timernya ini bakal ngetik dia. Jadi di sini kita pasangin 1000 mm. Jadi setiap 1 detik baru nambahin 1 ke si text boxnya. Coba kita start. Nah, ini value nya 1. Coba kita start timer 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Nah, coba kita stop. Nah, kita start lagi. Nah, jadi seperti itu. Jadi hanya itu untuk 1000 milisecond. Nah, coba untuk 100 itu makin cepat. Setiap 0,1 detik. Nah, makin cepat. Nah, stop. Jadi sekian untuk modul 21. Terima kasih. Perkenalkan, nama saya Ibtu Wisnarian Pranata dengan NIM akhiran 093. Di sini saya akan menjelaskan mengenai modul 22. Jadi di sini kita akan membuat semacam timer sama untuk menunjukkan tanggal hari ini. Yang pertama kita perlukan adalah label. Untuk bagian di formnya hanya perlu label sama timer 1, itu aja. Kemudian yang pertama kita double klik di form ini, kemudian kita tambahkan timer 1.enable sama dengan true. Oke. Di bagian form 1. Kemudian kedua di bagian timer kita tambahkan label 1.text sama dengan date.now.toString. Kemudian dalam kurungnya ditambahkan demikian dd untuk harinya, kemudian m besar untuk bulan, terus y 4 untuk tahunnya, kemudian ini hh titik 2 titik 2 ss. Jadi ini jam, menit dan detik. Itu coba kita start. Oh ya, sama di timernya itu kita jadikan intervalnya 1000 supaya detiknya sesuai sama yang real time. Coba kita start. Nah, sesuai tanggal hari ini ya. Ya sesuai, bisa dilihat dari tanggal, jam. Oke. Itu yang pertama. Kemudian di format ini bisa kita ubah jadi nggak pakai yang dash, kita pakai langsung spasi aja. Terus mouse-nya kita jadiin 3 digit dan bisa diubah-ubah. Ini akan jadi seperti ini. Jumei tadi angka, sekarang pakai huruf. Nah, jadi seperti itu. Demikian untuk modul 22. Terima kasih. Perkenalkan, saya Putra Nisa Waktorian, NIM akhir 106. Saya akan menjelaskan modul 28 tentang autocomplete. Di modul 28 ini kita akan belajar yang namanya autocomplete. Jadi di sini kita perlu combo box, ya, combo box sama text box. Jadi yang akan kita lakukan di sini adalah di bagian properties. Kalau aku pakai yang categorize, dia ada di paling bawah di MISC, itu dia di autocomplete custom source.
Jadi itu yang pertama akan kita isi. Aku udah isiin pakai nama-nama. Terus di bawahnya ini ada modenya. Modenya itu bisa suggest, append, dan suggest append. Oke, yang pertama kita pakai suggest saja. Terus yang terakhir itu source-nya. Jadi kita ngambil data dari mana. Kita pakai yang custom source karena itu yang kita isi tadi. Oke, kita start aja. Jadi kalau aku ketik di sini A, dia akan keluar suggestion di bawah nama-nama yang ku masukin ke datanya tadi. Terus bisa juga B, Bambang sama Y, gitu. Terus kalau di gitu bisa langsung keisi full gitulah. Oke, itu yang pertama. Terus kita juga bisa yang namanya append. Kalau append itu bedanya. Kalau suggest itu dia kan yang ke bawah, kalau suggest itu dia yang nyamping. Gitu. Kalau gitu. Terus kalau B juga gitu, kita tinggal spasi. Nggak jadi. Di klik kiri baru keisi otomatis dia. Gitu. Terus kita juga bisa buat ini jadi lebih gede dengan pakai nama-nama negara gitu, misalnya pakai data yang lebih gede. Jadi di sini udah ada 206 nama negara. Terus di ininya tak pakein suggest append. Source-nya masih dari custom source. Oke, kita coba. Jadi di sini kalau kita tulis A, dia akan langsung ngasih list negara-negara dari huruf A yang berawalan huruf A. Terus suggest-nya dia yang paling atas urutannya. Terus kalau misalnya B, dia akan ngasih sugesti yang di atas itu yang paling atas, terus dikasih list yang lain. Ya, begitu konsepnya begitu. Kita bisa juga buat di combo box seperti hal yang sama. Terus kita juga bisa, kalau itu kan source-nya tadi dari custom source kita buat sendiri. Dia juga ada file system. Jadi alamat file system itu dia bisa kasihin suggestion-nya, history list, recent use list, sama bisa juga all URL, system source, file system directory. Kita akan coba yang all URL. Jadi di sini dia itu kayak ngasih URL ginilah kayak Microsoft login live gitu, Microsoft online ya gitulah. Terus misalnya kalau ya gitulah ke Microsoft, pokoknya link-link nggak tahu lah apa, pokoknya dia ngasih link. Oke, sekian untuk modul 28. Terima kasih. Perkenalkan, nama saya Ibu Dwi Naren Parata dengan NIM akhiran 093. Di sini saya akan menjelaskan mengenai modul 31. Jadi di sini kita akan membuat yang namanya HTML editor. Jadi yang pertama kita perlu yang namanya rich text box. Itu di ini rich text box. Terus web browser sama button di atasnya. Oke. Terus buttonnya submit. Terus jadi nanti kita akan mengcoding di sini, bakal keluar codingan HTML-nya di kanan. Nah, oke. Yang kita perlukan itu di bagian codingnya hanya di button. Terus ditambahin web browser 1.document text sama dengan rich text box 1.text. Oke, kita coba start. Jadi sini kita cobain ini codingan, kita submit. Nah, akan jadi demikian. Jadi, seperti itu. Terus kita juga bisa buat tabel, submit. Nah, akan jadi seperti itu. Jadi apapun yang akan kita codingin di kiri, bakal bentukannya HTML bakal dikeluarin outputnya di kanan. Yang di kanan apa itu web browser. Demikian untuk modul 31. Terima kasih. Perkenalkan, nama saya Ibu Dwi Naren Parata dengan NIM akhiran 093. Di sini saya akan menjelaskan mengenai modul 32.
Jadi di sini kita akan belajar cara membuka text file. Jadi yang pertama itu kita perlukan rich text box. Bisa juga pakai text box, tapi karena kita akan buka file yang agak gede, jadi kita pakai ini aja supaya bisa besar kelihatannya. Jadi kita pakai button dan open file dialog. Untuk codingannya, double klik di bagian button, kemudian coding seperti ini. If open file dialog 1 .show dialog sedangkan dialog result .ok, then rich text box 1 .text sedangkan my.computer.filesystem.read all text. Kemudian kurung open file dialog 1 .file name, bukan file names tanpa s. Nah, kemudian if kan kita start. Nah, jadi kita open text, dia akan membuka file manager. Kemudian kita bisa buka file txt seperti ini, open. Nah, isinya akan kebuka di rich text box. Jadi seperti itu. Sekian untuk modul 32. Terima kasih. Perkenalkan, nama saya Ibnu Sinarian Parata. Di sini saya akan menjelaskan mengenai modul 33. Oke, jadi di modul 33 ini sama seperti yang sebelumnya, tapi yang sekarang kita ingin seperti search bar dan akan terhighlight di rich text box di bawah ini. Oke, kita tambahin text box di sini dan button di sini lagi satu. Kemudian untuk codingannya di bagian button search-nya kita tambahkan seperti ini. Dim index as integer sama dengan 0, kemudian while index kurang dari rich text box 1 .text .last index of text box 1 .text. Kemudian rich text box 1 .find text box 1 .text index rich text box 1 .text length dan rich text box find .none. Kemudian rich text box 1 .selection by color sama dengan color red. Yang terakhir index sama dengan rich text box 1 .text .index of text box 1 .text dan index. Kemudian plus 1. Jadi di sini di bagian ini jadi index itu adalah yang akan kita cari di text box itu. Kemudian di sini ini adalah codingan untuk di bagian search bar-nya. Jadi dia akan mencari yang ada di text box, kemudian si indeksnya, panjang teksnya sama si file-nya. Kemudian ini adalah untuk bagian highlight-nya. Kemudian yang terakhir indeks itu adalah jadi indeks ini intinya yang kita masukin di text box itu. Nah, kita coba dulu open file, kemudian ini dokumennya isinya begini. Coba kita search, misalnya ini keluar ya, kita search. Nah, dia tetap terhighlight tapi yang sebelumnya nggak hilang. Untuk menghilangkan itu di bawahnya dim itu kita perlu tambahkan dim temp a string sama dengan rich text box 1 .text, kemudian rich text box 1 .text sama dengan kasih tanda petik, kemudian rich text box 1 .text sama dengan temp. Jadi intinya ini bakal ngereset text boxnya itu, terus pas di bagian searchnya itu bakal ke highlight ulang. Nah, seperti itulah. Coba kita start lagi open file tadi, coba kita cari search ini, search. Nah, itu merah, coba kita ganti ya search. Nah, hilang yang sebelumnya. Reset, coba doc search, nah reset terus. Jadi seperti itu. Jadi hanya itu untuk modul 33. Terima kasih. Perkenalkan, saya Putra Desmol Aktorian, NIM akhir 106. Saya akan menjelaskan modul 34 tentang create dan write text file. Jadi di sini kita akan membuat file txt tapi dari vb.net ini. Jadi yang kita perlukan cuma button,
Terus untuk codingannya itu dim file as system.io.streamWriter, kemudian file sama dengan my.computer.filesystem.openTextFileWriter. Kemudian di dalamnya kita bisa isiin alamat kita mau ngasih ini ya di mana. Di sini aku copy address. Kemudian jangan lupa untuk ininya, garis miringnya itu diubah yang ke depan atau bisa di doublein supaya nanti kebaca sama sistemnya gitu. Kemudian dilanjutkan file.writeLine, ini ngetes buat txt file, kemudian file.close. Yang ini, yang file ini itu adalah untuk ngebuka tempat dimana kita mau ngisinya. Kemudian yang ini itu adalah isi dari text filenya. Kemudian yang terakhir jangan lupa ditutup filenya. Tapi untuk sekarang aku bakal make ini. Jadi di filenya itu aku akan buat filenya, nama filenya itu jadi ngetes. Terus jangan lupa dibuat true. Kemudian ini akan kesimpan di kita klik kanan di nama file kita, terus open folder in file explorer. Dia akan masuk ke ini bin binary, terus debug. Dia bakal masuk di sini. Oke, kita coba aja. Jadi di folder ini nanti akan keluar ngetes.txt. Kita create file, jreng. Terus pas kita buka, nah ini dia keluar yang tadi kita tulisin. Oke, kita delete dulu. Terus kita stop. Terus yang ini kita coba kopas 5 kali. Oke, terus pas kita start, terus kita create file, tes, kita open, dia bakal keluar 5 kali gitu. Oke, demikian untuk modul 34. Sekian, terima kasih. Perkenalkan, saya Putra dan Samuel Oktorian, NIM akhir 106. Saya akan menjelaskan modul 35 tentang Play System Sound. Jadi di modul 35 ini kita akan membuat supaya kita bisa mengeluarkan sound dari sistem soundnya si komputer itu. Jadi di sini kita pakai 5 button. Saya namain sound 1 sampai 5. Terus untuk codingannya, di double klik di masing-masing button, terus kita tambahin my.computer.audio.playsystemsound kurung system.media.systemsounds pakai S, terus dot asterisk atau nama sistem audio yang lainnya. Jadi di sini saya pakai 5 sistem audio, asterisk, beep, question, hand, sama exclamation. Untuk listnya bisa dilihat di sini, bisa dicoba-coba juga. Oke, jadi yang akan terjadi di sini, pas kita klik si buttonnya itu bakal keluar suara dari sistem soundnya. Kita coba start di sini. Oke, jadi kurang lebih seperti itu. Nah, kenapa di button 3 sama button 3 itu nggak ada suara, sama dari 1, 2, sama 5 itu soundnya sama semua. Jadi kalau di sistem soundnya ini, si asterisk itu dia pakai window background.wav, yang lainnya juga pakai itu. Nah, terus yang ketiga itu ya di question itu tidak ada diisiin sound. Kayak di close program ini dia nggak ada soundnya, belum diisi. Jadi nggak akan keluar sound dia. Begitu. Bisa keluar sound kalau kita isiin di sini. Begitu. Oke, sekian untuk modul 35. Terima kasih.